Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, dengan saya Tiara Dani Septiadi, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Industri Reguler 2 dengan NIM 416-1931-0005 dalam mata kuliah Mekanika Teknik dengan dosen Bapak Henry, Magister Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang ada dalam buku Static Engineering Mekanik beserta sampel problem yang akan saya bahas di slide nanti. Juga pembahasan contoh soal yang serupa dengan sampel problem yang saya ulas, dan juga apa hubungannya sih dengan teknik industri dari materi ini. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, saya ingin mengucapkan rasa syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, yang dimana saya masih bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak Henry yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video presentasi ini, dan sebelumnya dengan tugas menerjemahkan sampel problem, di mana yang pada akhirnya saya berusaha untuk memahami materi ini. Meskipun belum sepenuhnya saya paham, tapi saya mencoba memberikan yang terbaik dan semaksimal mungkin dalam video presentasi kali ini. Ya, ini adalah sampul dari buku Engineering Mechanic Static yang ditulis oleh Merriam, Craig, dan Walton pada edisi ke-9 terbitan Wiley. Saya dapat buku ini dari Bapak Henry sendiri untuk mengulas buku ini. Buku ini berbentuk electronic book yang diberikan oleh beliau kepada kami murid-murid dalam mata kuliah Mekanika Teknik. Ya, yang pertama yaitu sistem gaya dua dimensi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu gaya. Gaya yaitu aksi suatu benda terhadap benda lain. Gaya adalah satuan vektor. Efek gaya tersebut tergantung pada arah dan besarnya. Gaya dapat dikombinasikan dengan hukum pada metode-metode perhitungan grafis untuk penjumlahan vektor. Ini adalah ada ilustrasi, ada sistem gaya, yaitu sebuah tuas yang disambungkan ke sebuah bracket dengan sambungan baut. Tarikan tuas ini dapat diwakilkan oleh vektor gaya P dengan besarnya yaitu P. Efek dari gaya tersebut terhadap bracket tergantung dari besarnya P, sudut P, dan juga titik A. Gaya yang terjadi di baut yang menahan bracket dan deformasi di material bracket, maka gaya harus terdapat besar, arah, dan titik tangkap gaya. Dapat dilihat ilustrasinya. Selanjutnya, dalam sistem gaya dua dimensi terdapat beberapa metode perhitungan. Berikut adalah metode grafis yang terdiri dari metode segitiga, metode jejer genjang, dan metode poligon. Yang pertama yaitu metode segitiga. Perhitungannya yaitu memindahkan salah satu arah gaya.
Dalam contoh ini, sebuah gaya yang akan dipindah besar, arahnya, dan sudutnya harus sama. Sebagai contoh, gaya B yang akan dipindah ke sini adalah besarnya harus sama, lalu arahnya harus sama, dan juga sudutnya harus sama. Jika ketiga syarat itu sudah dilakukan, maka akan membentuk sebuah metode vektor segitiga. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan, yaitu segitiga. Dan untuk mendapatkan resultannya, dapat ditarik garis dari titik awal atau titik 0 ke ujung garis gaya yang dipindah, yaitu garis gaya B. Maka akan mendapatkan resultan dari metode segitiga. Berikutnya yaitu metode jajar genjang. Cara perhitungannya yaitu pindahkan gaya A sejajar dengan A dan juga pindahkan B sejajar dengan B. Dilihat dari contoh ini, untuk membentuk gaya A dan B dalam metode jajar genjang, saat memindahkan harus sejajar, dan syarat dalam membentuk metode ini sama seperti metode segitiga, yaitu besar, arah gaya, dan juga sudutnya harus sama. Di sini telah memuat syarat-syarat tersebut, yaitu besarnya sama, lalu arahnya sama, dan juga sudutnya sama. Kemudian akan menghasilkan metode jajar genjang sebagai berikut di gambar C. Lalu untuk mendapatkan resultan dari metode jajar genjangnya, yaitu menarik dari titik awal 0 ke titik pertemuan antara A dan B ini, maka akan menghasilkan resultan metode jajar genjang. Selanjutnya yaitu metode poligon. Cara perhitungannya sama seperti jajar genjang, namun yang membedakan adalah metode poligon dibuat apabila terdapat lebih dari dua gaya. Caranya yaitu pindahkan A dari titik awal, kemudian disambung gaya selanjutnya dengan syarat yang sama, yaitu besar, lalu arah gaya, dan juga sudutnya harus sama. Apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, maka akan bisa membentuk suatu poligon. Lalu untuk mendapatkan resultan dari metode poligon ini, yaitu dari titik awal ke titik pertemuan ditarik garis titik pertemuan gaya yang terakhir disambung, maka akan mendapatkan sebuah resultan metode poligon. Dalam buku Static Engineering Mechanics terdapat contoh, yaitu dua gaya vektor F. Dalam gambar ini membentuk sebuah persegi panjang. Jika dalam bentuk ini, maka metode perhitungannya hampir sama dengan jajar genjang, karena memiliki dua gaya dan membentuk garis yang sejajar juga. Maka perhitungannya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu F sama dengan Fx ditambah Fy. Kemudian untuk komponen skalarnya, yaitu bisa ditulis perhitungan F sama dengan Fxi ditambah Fyj, Xi tambah Fyj. Kedua komponen skalar ini memiliki nilai positif, yaitu
garis sumbunya yang mengarah ke kanan dan ke atas, maka keduanya ini positif. Dan untuk fx-nya dalam perhitungannya itu cos, sedangkan y-nya sin. Dalam pemahaman saya, untuk mendapatkan cos adalah ketika sudut yang diketahui dekat dengan salah satu garis sumbu. Contohnya, jika sudut yang diketahui dengan garis sumbu X, maka cos berada dalam perhitungan X, yaitu sebagai berikut: fx sama dengan f cos P. Kemudian untuk fy-nya tinggal diganti saja menjadi sin, maka fy sama dengan f sin P. Untuk mendapatkan hitungan resultan gaya tersebut, dapat kita masukkan sebuah rumus Pythagoras, yaitu akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Untuk mendapatkan nilai dari P ini, apabila belum diketahui, maka kita akan memasukkan rumus, yaitu sama dengan tan min 1 dikali fy per fx. Berikut adalah sampel problem yang saya pilih dalam buku statik engineering mekanik, yaitu sampel problem 2/3, itu terdapat di halaman 25. Ini adalah versi aslinya yang menggunakan bahasa Inggris. Yang selanjutnya saya terjemahkan dan saya coba bahas soal tersebut. Ini adalah terjemahannya dengan soal, yaitu gaya sebesar 500 Newton diterapkan ke kutub vertikal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pertanyaannya yaitu yang satu, yaitu tentukan F dalam vektor I dan J, serta tentukan komponen vektor dan skalar keduanya. Yang kedua, yaitu tentukan komponen skalar dari vektor gaya F sepanjang sumbu X aksen dan Y aksen. Yang ketiga, yaitu tentukan komponen skalar dari F sepanjang sumbu X dan Y. Soal pertama, yaitu tentukan F dalam vektor I dan J, serta tentukan komponen vektor dan skalarnya. Kita dapat memasukkan perhitungan F sama dengan F sin P I dikurang F cos P J. Penentuan sin dan cosnya dengan konsep yang tadi saya sudah jelaskan. Jika sudut yang diketahui berada di suatu garis sumbu, maka itu menjadi perhitungannya. Di soal ini, sudut yang diketahui sebesar 30 derajat dekat dengan sumbu garis sumbu Y. Yang berarti perhitungan Y-nya ini akan menggunakan cos. Sebenarnya potongan dari sampel problem yang A ini sama, namun untuk lebih memudahkan, karena saya menggunakan konsep yang tadi, jadi saya terpaku dengan soal utamanya, bukan soal potongannya. Karena soal potongannya ini dijelaskan P-nya sama dengan 60 derajat, bukan yang dari 30 derajat ini. Namun sebenarnya sama, karena cos 30 derajat dengan sin 60 derajat sama hasilnya, yaitu 0,5. Begitu juga sebaliknya. Namun saya ingin mencoba memudahkan saja. Kita lihat dari soal utamanya, yang diketahui 30 derajat di dekat sumbu Y. Jadi dengan konsep yang tadi saya sudah jelaskan, suatu sudut yang diketahui berada di dekat salah satu garis sumbu, maka itu akan menjadi cos pada garis sumbu tersebut. Lalu kita memasukkan angka F sama dengan 500 Newton dikali sin 30 derajat
I-nya itu 30 derajat dengan soal awal. I min 500 dikali cos 30 derajat J. Sin 30 derajat ini sebesar 0,5 dikalikan 500, hasilnya 250i. Lalu 500 dikali cos 30 derajat, cos 30 derajat ini sebesar 0,866, kemudian dikalikan 500 sama dengan 433J. Maka komponen skalarnya yaitu Fx sama dengan 250 Newton dan Fy sama dengan min 433 Newton. Sedangkan untuk komponen vektornya adalah Fx sama dengan 250i Newton dan Fy sama dengan min 433J Newton. Di sini terdapat perbedaan antara plus minusnya. X yaitu positif dan Y negatif karena dilihat dari garis sumbunya. Syarat positif yaitu mengarah ke kanan dan ke atas. Sedangkan untuk negatif mengarah ke kiri dan ke bawah. Maka sudah jelas hasilnya yang X positif dan Y negatif. Lalu soal kedua, tentukan komponen skalar dari vektor gaya F sepanjang sumbu X aksen dan Y aksen. Di sampel problem ini sudah terdapat pembahasan yaitu Fx aksen sama dengan 500 Newton dan Fy aksen sama dengan 0. Sebelumnya saya tidak mengetahui bagaimana cara menghitungnya, namun setelah saya mencoba browsing, saya mendapatkan perkalian skalar ini yang menjadi syarat pada pembahasan kedua, yaitu di mana perkalian skalar I kali I sama dengan 1, J kali J sama dengan 1, I kali J sama dengan 0, dan J kali I sama dengan 0. Maka untuk Fx aksennya ini, karena berada sejajar dengan I aksen, maka Fi aksen ini 500 dikali 1, maka Fx aksennya sebesar 500 Newton. Sedangkan untuk Fy aksennya karena sejajar dengan J di aksen, maka jika dilihat dari konsep perkalian skalar ini, I kali J sama dengan 0, maka saat perhitungan I aksen dikali J aksen sama dengan 0, 500 dikali 0, maka akan menghasilkan sebesar 0 Newton. Maka komponen skalar pada sumbu komponen skalar pada X aksen dan Y aksennya itu sebesar Fx aksen sebesar 500 Newton dan Fy aksen sama dengan 0 Newton. Yang ketiga yaitu tentukan komponen skalar dari F sepanjang sumbu X dan Y. Dalam perhitungan ini menggunakan rumus perbandingan. Pada perhitungan Fx dengan memasukkan sudut yang berseberangan dengan Fx itu, dan F-nya dibagi dengan sudut yang berseberangan dengan F tersebut. Maka dapat dimasukkan Fx per sin 90 derajat sama dengan F per sin 30 derajat. Maka Fx per 1 sama dengan 500 per 0,5. 1 didapatkan dari sin 90, sedangkan 0,5 didapatkan dari sin 30. Lalu kalikan silang. 0,5 Fx sama dengan 500, maka Fx sama dengan 1000 Newton. Begitu juga dengan Fy aksen menggunakan rumus perbandingan dan memasukkan angka sudutnya yang berseberangan dengannya. Misal Fy aksen ini berarti dimasukkan sudut 60 derajat
yang berseberangan dengan dia, dan F menggunakan sudut yang di dekat FY aksen atau berseberangan dengan F. Maka kita akan memasukkan angka FY aksen per sin 60 derajat sama dengan F per sin 30 derajat, yaitu sin 60 derajat sebesar 0,86 dan sin 30 derajat sebesar 0,5. FY aksen per 0,86 sama dengan 500 per 0,5. Kemudian dikali silang. Kemudian 0,5 FY aksen per 400 sama dengan 433. Maka FY aksen sebesar 866 ton. Komponen skalar yang dibutuhkan adalah Fx sebesar 1000 Newton dan FY aksen sebesar min 866 Newton. Di sini min karena posisi FY aksennya ini terdapat mengarah ke bawah. Berikut adalah contoh kasus atau contoh soal yang saya ambil dari referensi sumber materi kuliah oleh Bapak Muhammad Syarifuddin dalam pelajaran statika. Saya mengambil untuk bahan video presentasi saya ini dengan soal tentukan komponen skalar X dan Y dari masing-masing gaya. Di sini terdapat besaran gaya sebanyak 3 buah, F1, F2, dan F3. Maka akan dipecah. Pertama kita menghitung dari F1-nya terlebih dahulu. F1 ini didapatkan dari gambar yang ini. Kita membuat sebuah siku untuk menghasilkan vektor segi panjang. Lalu kita masukkan perhitungan F1x sama dengan F cos P, sedangkan F1y sama dengan F sin P. Di sini sudut yang diketahui dekat dengan sumbu X, maka cos menjadi perhitungan di X. Lalu kita memasukkan angka F1 sebesar 600 Newton, maka F1x sama dengan 600 dikali cos 35 derajat. Cos 35 derajat sebesar 0,819 yang dikalikan dengan 600, 491 Newton. Lalu F1y-nya dimasukkan F sebesar 600 dikalikan dengan sin 35 derajat. Sin 35 derajat yaitu 0,573 dikalikan dengan 600, maka menghasilkan sebesar 344 Newton. Yang kedua yaitu sudut. Yang kedua maksud saya pada besaran gaya F2 kita bentuk siku, maka akan mendapatkan perhitungan ini. Kita masukkan angka. Di sini diketahui terdapat Pitagoras kecil untuk bahan perhitungan ini, yang dimana F2x sama dengan min F 4/5, sedangkan F2y nya sama dengan F dikali 3/5. Di sini min karena X nya mengarah ke kiri, sedangkan positif untuk Y karena mengarah ke atas. Dan juga 4/5. 5 didapat dari perhitungan Pitagoras. 3 dan 4 menghasilkan angka 5. Dan 4 berada di garis X, sedangkan 3 berada di garis Y. Maka kita bisa memasukkan perhitungan dengan F sebesar 500 Newton dikalikan 4/5. Jangan lupa minusnya, yaitu akan menghasilkan sebesar min 400 Newton. Sedangkan untuk F2y nya masukkan angka F500 dikali 3/5, maka akan menghasilkan sebesar 300 Newton. Selanjutnya yaitu perhitungan yang ketiga pada F3.
dengan besaran 800 Newton. Kita di sini bisa membuat siku. Lalu diketahui sudut sebesar alfa. Kemudian besaran F3X sebesar 0,2 didapatkan dari keseluruhan ini dikurang dengan 0,2 ini, maka akan menghasilkan 0,2. Dan untuk F3Y nya sebesar 0,4, jumlahan dari 0,1 dengan 0,3. Disebutnya diteruskan karena sampai sini ya, lebih tepatnya seperti ini. Kemudian kita bisa mencari alfanya karena belum diketahui angkanya, dan memasukkan rumus tan min 1 dikali 0,2 per 0,4, maka akan menghasilkan sebesar 26,6 derajat. Lalu kita bisa masukkan angka F3 sin A untuk yang X kemudian kita bisa memasukkan lagi angkanya F3 yaitu sebesar 800 dikalikan sin 26,6 derajat. Sin 26,6 derajat menghasilkan 0,447 dikalikan 800. Kemudian F3X ini sebesar 358 ton. Untuk F3Y nya kita memasukkan angka F3 sebesar 800 dikalikan cos 26,6 derajat dengan cos 26,6 derajat ini sebesar 0,894 dikalikan dengan 800, maka akan menghasilkan 716 Newton. Jangan lupa untuk min-nya karena Y-nya ini mengarah ke bawah. Sistem gaya dua dimensi pada teknik industri ini terdapat pada sambungan untuk jembatan. Elemen struktural di bagian depan mengirimkan gaya yang terkonsentrasi bracket di kedua ujungnya. Manfaat yang saya ambil dari materi kali ini, saya dapat mengetahui dan memahami teori dan perhitungan sistem gaya dua dimensi secara menyeluruh. Meskipun masih kagok dalam penyampaian, namun saya mengerti konsepnya dan perhitungannya dan bagaimana cara menentukan metode yang sesuai dengan soal yang diketahui. Selanjutnya, mampu menjelaskan materi berdasarkan pengetahuan yang telah didapatkan. Yang ketiga, mengetahui pengaplikasian sistem gaya dua dimensi pada teknik industri. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya yang disempatkan untuk menonton video presentasi saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian yang masih jauh dari kata bagus, karena saya juga masih belajar dan coba memahami lebih baik lagi materi dan soal yang saya bahas pada video presentasi ini. Saya juga mohon maaf karena penyampaian teori saya ini saya sampaikan apa yang saya pahami. Jadi mungkin terlihat sedikit dan kurang maksimal dalam penyampaiannya karena saya belum berani untuk membahas lebih banyak lagi karena saya takut tidak bisa menjelaskan dan menyampaikan dengan baik. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian ini saya menggunakan kalimat atau perkataan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya masih belajar. Saya masih mencoba untuk mengembangkan diri saya agar lebih baik lagi dan bisa membuat video pembahasan di waktu berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.